Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan Agus Saprim pada Procurement Channel with Agus Harif Rahman. Pada video kali ini izinkan saya mengulas sebagian suatu peraturan yang cukup banyak. Isi peraturan ini itu sebenarnya merupakan jawaban dari cukup banyak pertanyaan beberapa bulan terakhir ini ya, terkait dengan eh, SBU dan juga SKA dan SKI pada pekerjaan, pada jasa konstruksi, sertifikat badan usaha, sertifikat keterangan kerja, dan surat keterangan dan SKA ya, sertifikat kompetensi ahli ya, terkait dengan jasa konstruksi. Nah, pada video kali ini, izinkan saya menunjukkan, membacakan ketentuan peralihan. Ya, ketentuan peralihan dari apa? Dari ini. Ketentuan peralihan dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka pendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Saya tidak membahas secara keseluruhan. Video ini hanya akan menunjukkan bagian yang sangat krusial dari sebuah peraturan dan menjadi suatu titik kritis dari peraturan, yaitu apa? Ketentuan peralihannya. Ketentuan peralihannya. Ya, ketentuan peralihannya ini karena bagaimanapun ya, Permen PU ini merupakan penyesuaian dari Permen PUPR 6 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor PUPR sebagai tindak lanjut dari PP 5 tahun 2021 dan juga sebagai penyesuaian dari akibat dari pandemi COVID. Nah, izinkan saya langsung ke pasal 56. Pasal 56 ketentuan peralihan, kita baca sama-sama. Saya tidak sedang beropini, saya tidak sedang berpendapat, saya hanya membacakan apa adanya ketentuan peralihan dan semoga dengan dibacakan ketentuan peralihan ini akan menjawab berbagai macam pertanyaan PPK maupun Pokja pemilihan dalam merencanakan atau membuat persiapan suatu paket pengadaan barang jasa di bidang jasa konstruksi. Pasal 56 dan pasal 57 ketentuan peralihan. Kita lihat dalam hal proses permohonan SBU, baik permohonan baru, perpanjangan, maupun perubahan data belum dapat dilakukan melalui OSS, permohonan pengajuan SBU dilakukan melalui portal perizinan kementerian. Ya, seperti itu. Tadi artinya masih OSS itu masih diberikan waktu ya, waktu diberikan waktu kan. Tapi kalau ini sejak saya bikin video ini pun juga OSS terus berbenah dan makin kesini juga makin mudah ya. Seperti itu. Tapi ini pasal 56 ayat 1 setidak-tidaknya menjadi satu pegangan bahwa apabila masih belum bisa dilakukan lewat OSS karena saking luasnya cakupan wilayah Indonesia ya. Seperti itu maka ini ya permohonan pengajuan dilakukan oleh portal perizinan kementerian. Kemudian ini lagi pada pasal 56 ayat 2 BUJK yang telah memiliki SBU ya dengan kualifikasi sesuai klasifikasi dan subklasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan pada Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sebelum keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja ya mulai berlaku, maka dapat mengajukan perpanjangan atau perubahan kualifikasi dengan klasifikasi dan subklasifikasi sesuai KBLI 2020 ya yang mengacu pada tabel peraturan ketentuan penyetaraan yang ada di bawah ini ya sesuai dengan ada di Permen PU 8 2022 ini ya menggunakan KBLI 2020. Jadi pasal 56 ayat 2 ini adalah dilakukan himbauan keras ya untuk segera konversi dengan SBU yang model baru. Kemudian ini lagi, ini yang penting nih, dan menjawab banyak pertanyaan. SBU konstruksi yang sedang dalam proses perpanjangan dan atau perubahan oleh LSBU dinyatakan masih berlaku hingga 31 Agustus 2022. Saya ulangi lagi, SBU konstruksi yang sedang dalam proses perpanjangan dan atau perubahan oleh LSBU dinyatakan masih berlaku hingga 31 Agustus 2022. Jadi kalau Anda nanya
sekarang ini tanggal 12 Oktober, berarti ya kalau sudah masih SBU sudah, kalau SBU sudah nggak berlaku. Kalau baca ini ya, ketentuannya jelas. Seperti itu. Ini kita ngomong SBU ya, ini pasal 56. Kemudian SBU yang menggunakan subklasifikasi masih versi PUPR 19 2014 ya, versi lama ya, eh, yang diterbitkan oleh lembaga LPJK dan lembaga pengembangan jasa konstruksi provinsi serta tim penyelenggara sertifikasi tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya ya. SBU yang menggunakan eh, apa SBU yang menggunakan versi lama itu masih berlaku sampai masa berlakunya. Ini beda dengan yang perpanjangan loh ya. Kalau perpanjangan itu hanya sampai 31 Agustus. Tapi kalau itu bukan perpanjangan, SBU itu masih jalan, itu dia masih jalan sampai dengan masa berlakunya versi yang lama, SBU yang versi lama. Ya, oke. BUJK ayat 5 ya. BUJK yang telah memiliki SBU pada ayat sesuai ayat 2 ya. Sesuai tersebut ayat 2. Namun izin usaha jasa konstruksinya, EUJK-nya belum efektif, tetap dapat mengikuti pemilihan penyedia jasa konstruksi dan pengikatan kontrak jasa konstruksi dengan menyampaikan apa? Ini syaratnya ini. NIB dan SBU yang masih berlaku. Ini ya, bisa ikut tender, bisa berkontrak kalau menang. Ya, yang memiliki SBU namun izin usahanya masih statusnya belum efektif. Semoga ini menjawab pertanyaan, banyak pertanyaan ya terkait dengan hal ini ya. Pada pasal 56 ayat 5. Pasal 56 ayat 6 dijelaskan di sini pasal 56 ayat 6 ya. Oke, kita lanjut. BUJK ya, Badan Usaha Jasa Konstruksi ya, kalau belum tahu, bagi yang belum tahu BUJK, ya pokoknya ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, baik pekerjaan konstruksi ya, fisiknya maupun konsultannya, Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang telah memiliki NIB. Namun, sertifikat standar sedang dalam proses verifikasi. Sertifikat standar ya, sedang dalam proses verifikasi dan persetujuan sebagaimana pasal 53 ayat 1 ya, tetap dapat ikut proses pemilihan dan perikatan kontrak. Dua-duanya loh. Syaratnya dia menyampaikan NIB dan SBU yang masih berlaku, serta bukti screenshot atau capture laman OSS bahwa sertifikat standar sedang menunggu verifikasi persyaratan. Ini semoga menjawab banyak pertanyaan terkait hal ini, ya. Karena banyak badan usaha yang sertifikat standarnya masih on proses karena butuh waktu ya itu ya sertifikat SS itu ya sertifikat standar karena konstruksi kan dianggap risiko tinggi semua ya, risiko tinggi semua dan butuh waktu. Nah, kalau sedang dalam proses bisa ikut tender dan kalau menang bisa berkontrak, clear ya. Jadi tidak ada alasan untuk pertanyaan yang ini sudah jelas dijawab di sini. Pasal 56 ayat 7. BUJK yang telah memiliki SBU ya dengan PJTBU dan atau PJSKBU yang sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJS pada BUJK lain, SBU dinyatakan sah digunakan untuk mengikuti pemilihan maupun berkontrak. Ya, clear ya? Jadi vendor konstruksi, jasa konstruksi yang sudah punya SBU, ya, di mana PJTBU atau PJSKBU yang menjabat itu juga menjadi eh, pejabat juga di PUJK lain, maka SBU-nya apa sah? Sah, bisa digunakan untuk proses pemilihan dan pengingkatan kontrak. Dua-duanya ya, dua-duanya. Oke, clear ya? Ini menjawab banyak pertanyaan. Pasal 56 ayat 8. BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat 7, wajib melakukan penggantian PJTBU dan atau PJSKBU sesuai peraturan perundang-undangan sampai dengan 31 Desember 2022. Ngikuti ya, ngikuti terkait dengan hal ini diikuti. Dikasih waktu sebenarnya ini ya. Ini ketentuan peralihan. Itu adalah ketentuan peralihan pasal 56 yang mengatur mengenai ketentuan peralihan tentang SBU-nya. Kalau pasal 57
Ini adalah ketentuan peralihan untuk terkait dengan sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan kerja, SKA, SKK. Sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan kerja yang menggunakan kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi berdasarkan PP 5 2017 ya, tentang sertifikasi dan registrasi tenaga ahli dan peraturan LPJK 6 2017 tentang sertifikasi dan registrasi tenaga terampil yang telah diterbitkan oleh LPJK dan lembaga LPJK provinsi, LPJK N dan LPJK provinsi serta tim penyelenggara SKK, SKK tetap berlaku sampai masa berlakunya. Oke, clear ya? SKK yang pakai versi lama, SKT kalian ya, SKT SKK yang versi lama masih berlaku sampai masa akhir berlakunya habis. 57 ayat 2. Sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan kerja sebagaimana yang satu yang akan habis masa berlakunya, permohonan perpanjangan dengan mengacu pada ketentuan pemenuhan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kualifikasi jabatan ahli dan tata cara permohonan perpanjangan SKK konstruksi sesuai dengan ketentuan. Jadi bagi yang sudah dekat-dekat, maka prosesnya sudah mesti harus menggunakan proses mekanisme yang baru, ya. Kalau yang dan ini tetap berlaku kalau yang masih berlaku dan kalau sudah mau habis maka sudah menggunakan ketentuan yang baru proses permohonan perpanjangannya. Pasal 57 ayat 3. Sertifikat keahlian kerja dan sertifikat keterampilan kerja ya, SKK ya, bidang jasa konstruksi yang habis masa berlakunya dan belum ada LSP terlisensi pengampunya atau panitia teknis uji kompetensi belum beroperasi, maka dikasih kesempatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Ya, ini beda dengan yang SBU tadi. SBU tadi kalau yang perpanjangan dikasih waktunya sampai Agustus doang. Tapi kalau yang sertifikat keterampilan maupun keahlian dikasih waktunya sampai 31 Desember 2022. Clear ya? Ini bedanya. Dan ini harus jadi pedoman pada saat melakukan evaluasi kalau SBU terkait dengan evaluasi administrasi perizinan usahanya dan kalau yang SKK, SKT ini adalah terkait dengan eh, personil manajerial. Oke ya, clear ya? Pasal 57 ayat 4. Sertifikat keahlian kerja arsitek ya yang habis masa berlakunya terhitung sebelum 7 Desember 2021. Jadi kalau habisnya sebelum 7 Desember, yaitu sebelum masa transisi berakhir dan telah dikonversi menjadi surat tanda registrasi arsitek STRA dan belum ada LSP atau lisensi pengampunya atau panitia teknis uji kompetensi belum beroperasi, dinyatakan masih berlaku juga sampai 31 Desember 2022. Ya, ini dikasih kemudahan lagi. Jadi sertifikat kalian kerja SKK arsitek yang habisnya itu sudah masih pada saat masa-masa transisi zaman dulu itu yang 2021 sebelum 7 Desember 2021 habisnya itu pada saat itu, tapi dia sudah mengkonversi menjadi surat tanda registrasi arsitek STRA ya sesuai ketentuan terbaru, maka dia masih bisa digunakan ya sebagai suatu bagian dari dokumen penawaran personal manager bisa digunakan ya sebagai tenaga ahli maupun sebagai personel terkait dengan jasa konstruksi, tapi dikasih waktunya sampai 31 Desember 2022. Clear ya? Oke. Pasal 57 ayat 5. Ya. TKK yang memiliki sertifikat keahlian kerja ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pasal 56 tadi ya. Sorry, pasal 56. Pasal 57, sorry ya, pasal 57. Kita lanjutkan. Pasal 57 kita sampai pada TKK, tenaga kerja konstruksi ya. Singkatan-singkatan baru ini memang harus kita anu ya. Ada aja kalau peraturan PU itu kalau bikin tingkatan ada aja yang baru ya. Eh, Ya kita harus sesuaikan. TKK, tenaga kerja konstruksi.
tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kalian kerja dan sertifikat keterampilan kerja bidang jasa konstruksi yang dimaksud di ayat 3 dan sertifikat kalian kerja arsitek di ayat 4 mengajukan permohonan pencatatan kepada LPJK. Jadi ini diperintahkan di ketentuan peralihan CKK harus mengajukan permohonan pencatatan tenaga konstruksi ya pada LPJK. Ini ketentuan peralihan harus diperhatikan. Kemudian sertifikat keahlian pada kualifikasi jenjang ahli muda, kalian yang ahli muda ya, ahli madya dan ahli utama dengan latar belakang pendidikannya itu masih D3 ya. Dia sertifikat kalian tapi pendidikan masih D3 dinyatakan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 dengan terlebih dahulu melakukan registrasi kepada LPJK paling lambat 31 Desember 2022. Clear ya? Saya ulangi ya. Sertifikat kalian ahli muda, ahli madya, ahli utama ya, tapi pendidikannya masih D3 itu masih berlaku sampai 31 Desember 2024. Tapi syaratnya dia harus registrasi sesuai diperintahkan tadi di ayat 5 ya, ayat 5 sampai dengan 31 Desember 2022. Itu ya. Kemudian pasal 58 dalam hal permohonan SBU, SKK konstruksi, lisensi LSBU, dan lisensi LSB belum dapat dilakukan oleh OSS, permohonan dan penerbitan dapat diajukan melalui portal perizinan kementerian. Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Mulai kapan peraturan ini? 22 Juli 2022. Oke? Itulah rekan-rekan semua ya terkait dengan ketentuan peralihan peraturan PUPR nomor 8 tahun 2022. Semoga bisa menjawab banyak pertanyaan eh, terkait dengan evaluasi kualifikasi administrasi dan evaluasi teknis personil manajerial yang banyak ditanyakan terkait dengan SBU, sertifikat keahlian, dan sertifikat keterampilan kerja. Semoga bisa menjawab dan Anda bisa perhatikan ketentuan peralihannya. Ini bagaimanapun adalah peraturan ini adalah menunjang peraturan LKPP dan Anda harus gunakan ya karena sudah berlaku sejak 22 Juli 2022. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, salam IKE, integritas, kompeten, dan inovasi.